Kabut tebal turun memeluk jalanan, berkelok di kawasan puncak sore itu. Seolah alam sedang bersekongkol, menyembunyikan tujuan akhir perjalanan ini. Di balik kemudi mobil sedan tua, yang mesinnya mulai terdengar kasar, Hana mencengkeram setir, hingga buku-buku jarinya memutih. Hawa dingin dari celah jendela, yang tidak tertutup rapat menusuk kulit, namun rasa dingin di dalam dadanya, jauh lebih membekukan. Sudah 2 tahun. 2 tahun lamanya waktu berlalu, sejak peti mati berwarna coklat tua itu diturunkan ke liang lahat, membawa serta separuh jiwa Hana ke dalam tanah. Sejak hari pemakaman Arya, wanita itu bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki lagi ke villa ini. Villa yang dulu mereka sebut sebagai surga kecil. Tempat di mana tawa Arya pernah memantul di dinding-dinding kayu, tempat mereka merencanakan masa tua yang ternyata tidak pernah datang. Namun, hidup punya cara kejam untuk memaksa seseorang menelan kembali ludahnya. Tumpukan tagihan, surat peringatan dari bank, dan bisnis catering yang gulung tikar poski pandemi tidak memberi Hana pilihan lain. Villa ini adalah aset terakhir, satu-satunya benda berharga yang bisa dicairkan menjadi uang untuk menyambung napas. Hana menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menghimpit paru-paru. Pandangannya nanar menatap jalanan aspal yang basah sisa hujan. Setiap tikungan di jalan ini memutar kembali rekaman kenangan yang menyakitkan. Di tikungan dekat kebun teh itu, Arya pernah meminggirkan mobil hanya untuk membelikan jagung bakar. Lalu mereka makan berdua di kap mobil sambil menghitung bintang. Di tanjakan curam yang baru saja dilewatinya, mobil mereka pernah mogok. Dan bukannya marah, Arya justru tertawa terbahak-bahak sambil mendorong mobil di tengah hujan. Membuat Hana, yang awalnya kesal, ikut tertawa geli. Air mata hangat meluncur tanpa permisi, membasahi pipi tirus wanita berusia 35 tahun itu. Hana segera menyekanya kasar dengan punggung tangan. Menangis tidak akan mengubah fakta bahwa Arya sudah tiada. Menangis tidak akan membayar hutang-hutangnya. "Maafkan aku, Mas," bisiknya lirih. Suaranya parau tertelan deru mesin. "Aku harus menjual rumah kita." Mobil sedan itu berbelok memasuki jalan setapak berbatu yang lebih sempit. Kiri dan kanannya dipenuhi pepohonan pinus menjulang tinggi, menciptakan lorong gelap yang menyambut kedatangan tamu tak diundang. Hana ingat betul, terakhir kali mereka ke sini, dahan-dahan pohon itu belum serimbun ini. Waktu telah membiarkan alam mengambil alih segalanya. Hana membayangkan kondisi villa itu sekarang. 2 tahun tanpa penghuni, tanpa perawatan, di tengah iklim pegunungan yang lembab. Pasti mengerikan. Atapnya mungkin sudah bocor di sana-sini, dindingnya berjamur, halamannya dipenuhi ilalang setinggi dada orang dewasa. Atau, lebih buruk lagi, menjadi sarang binatang liar. Nilai jualnya pasti anjlok. Calon pembeli mungkin akan menawar sadis begitu melihat kondisinya. Tapi Hana tidak peduli. Asal laku terjual, beban di pundaknya bisa sedikit terangkat. Jantung Hana berdegup kencang saat gerbang besi hitam yang menjulang mulai terlihat di ujung jalan. Karat pasti sudah menggerogoti engselnya. Cat hitamnya pasti sudah mengelupas dimakan cuaca. Mobil berhenti tepat di depan gerbang. Hana mematikan mesin. Keheningan seketika menyergap. Hanya diselingi suara jangkrik yang mulai bersahutan menyambut senja. Tangan wanita itu gemetar saat meraih tas tangan di kursi penumpang, mencari-cari anak kunci yang sudah lama tersimpan di laci terbawah lemari pakaiannya. Hana melangkah keluar. Udara dingin pegunungan langsung menampar wajah, membawa aroma tanah basah dan daun pinus. Kakinya terasa berat, seolah ada rantai tak kasat mata yang menahannya untuk tidak mendekat. Rasa bersalah menghantam batinnya bertubi-tubi. Menjual villa ini rasanya seperti mengkhianati Arya untuk kedua kalinya setelah kematiannya. Namun, realita tidak bisa diajak berkompromi. Dengan langkah terseok menahan gejolak emosi, Hana mendekati gerbang. Matanya terpejam sejenak, menyiapkan mental untuk melihat kehancuran di balik pagar tinggi itu. Dia siap melihat rumput liar,
Dia siap melihat chat yang kusam. Dia siap menghadapi kenyataan bahwa tanpa Arya, segala sesuatu yang indah akan hancur dan mati. Termasuk dirinya, termasuk rumah ini. Anak kunci dimasukkan ke lubang gembok. Terdengar bunyi klik yang renyah. Terlalu mudah. Tidak ada macet sama sekali. Hana mendorong gerbang besi itu. Tidak ada suara derit engsel berkarat yang memekakan telinga seperti dugaannya. Pagar itu berayun terbuka dengan mulus, seolah baru saja diminyaki kemarin sore. Kelopak mata Hana terbuka perlahan. Detik berikutnya, napas wanita itu tercekat di tenggorokan. Tas tangan yang dipegangnya terlepas, jatuh menghantam tanah becek. Apa yang terpampang di hadapannya bukanlah reruntuhan kenangan yang ia takutkan. Sama sekali bukan. Hana terpaku. Kakinya seolah dipaku ke tanah, menolak untuk bergerak lebih jauh. Otaknya berusaha keras memproses visual yang ditangkap oleh retina matanya. Mencoba mencari logika di balik pemandangan yang tersaji. Di hadapannya, halaman villa itu tidak tampak seperti rumah yang ditinggalkan selama 2 tahun. Tidak ada semak belukar liar yang menjerat kaki. Tidak ada ilalang yang menutupi jalan setapak menuju pintu utama. Sebaliknya, hamparan rumput Jepang terpotong rapi, hijau segar bak karpet bludru yang baru saja digelar. Dan yang membuat dada Hana bergemuruh hebat adalah deretan tanaman di sisi kiri dan kanan jalan setapak itu. Mawar putih. Ratusan kuntum mawar putih sedang mekar sempurna, menebarkan aroma wangi yang lembut terbawa angin sore. Kelopaknya bersih, tanpa bercak hama sedikit pun. Daun-daunnya hijau mengkilap, tanda dirawat dengan penuh kasih sayang dan telaten. Ini mustahil. Hana tahu persis betapa sulitnya merawat mawar putih jenis ini. Arya menghabiskan waktu berjam-jam setiap akhir pekan hanya untuk memastikan pH tanahnya sesuai, memangkas dahan mati, dan memberi pupuk khusus yang dipesannya dari luar kota. Tanpa perawatan intensif, mawar-mawar ini seharusnya sudah mati dalam hitungan bulan, tercekik gulma atau layu dimakan ulat. Tapi, lihatlah, sekarang, taman ini justru terlihat lebih indah, lebih rimbun, dan lebih hidup dibandingkan saat Arya masih ada. Siapa? Gumam Hana. Suaranya lenyap di telan angin. Wanita itu memberanikan diri melangkah masuk melewati gerbang. Tangannya terulur, menyentuh salah satu kelopak bunga mawar terdekat. Halus, dingin, dan nyata. Bukan bunga plastik, bukan halusinasi. Ada butiran embun sore yang menempel di sana, membuatnya tampak berkilauan ditimpa sisa cahaya matahari. Hana mengalihkan pandangan ke bangunan utama villa. Dinding luarnya, yang didominasi bebatuan alam dan kayu terlihat bersih. Tidak ada sarang laba-laba di sadet-sadet jendela. Kaca-kaca jendelanya bening, memantulkan bayangan dirinya yang berdiri mematung dengan wajah pucat pasi. Cat kusen pintu, yang dulunya mulai pudar, kini terlihat mengkilap dengan lapisan pernis baru, berwarna coklat tua yang elegan. Rasa takut mulai merayap naik dari punggung Hana, menggantikan rasa takjub. Logika di kepalanya berputar liar mencari jawaban. Apakah dia salah alamat? Tidak mungkin. Pelang nama villa kenangan yang terukir di kayu jati masih tergantung kokoh di teras. Tulisannya bahkan terlihat baru saja dipoles ulang dengan warna emas. Apakah ada kerabat yang diam-diam merawatnya? Mustahil. Mustahil. Hana anak tunggal, dan keluarga Arya berada di luar pulau. Lagi pula, kunci villa ini hanya ada 2 set. Satu di tangannya, dan satu lagi. Hana meraba saku mantelnya, memastikan kunci cadangan itu ada. Set kunci milik Arya hilang bersamaan dengan kecelakaan di rumah sakit waktu itu. Atau setidaknya, begitu pikir Hana. Dompet dan barang-barang pribadi suaminya dikembalikan, tapi gantungan kunci itu tidak pernah ditemukan. Mungkinkah ada orang asing yang menempati villa ini secara ilegal squatter? Hana pernah mendengar cerita horor tentang gelandangan yang menduduki rumah kosong. Tapi gelandangan macam apa yang merawat mawar putih dengan teknik hortikultura tingkat tinggi
dan mengecat ulang kusen jendela. "Permisi?" Hana mencoba bersuara sedikit lebih keras. Hening, tidak ada jawaban, hanya suara desau angin yang menggesek dedaunan pinus. Hana berjalan pelan menuju teras. Lantai marmer di teras itu bersih, bahkan memantulkan bayangan kakinya. Di sudut teras, terdapat sebuah kursi goyang rotan, kursi kesukaan Arya. Di atas meja kecil di samping kursi itu, terdapat asbak kaca yang bersih dan sebuah koran lokal edisi Hana. Membelalak, dia menyambar koran itu. Tanggal, hari ini. Darah di tubuh Hana terasa surut seketika. Tubuhnya gemetar hebat. Seseorang ada di sini. Seseorang baru saja duduk di sini pagi ini. Atau mungkin siang tadi, membaca koran, mungkin sambil menikmati pemandangan mawar putih itu. Rasa panik bercampur penasaran mendorong Hana mendekati pintu utama. Dia menempelkan telinga ke daun pintu kayu jati yang tebal. Sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki. Dengan tangan gemetar, Hana memasukkan anak kunci ke lubang pintu utama. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga rasanya sakit. Klik. Pintu terbuka. Aroma itu langsung menyambutnya. Bukan aroma apek rumah kosong, melainkan aroma kopi Arabica yang baru digiling, bercampur dengan wangi samar kayu manis dan parfum Arya. Hana menutup mulut dengan kedua tangannya, menahan jeritan yang hendak meledak. Lututnya lemas. Dia bersandar pada kusen pintu agar tidak ambruk. Ruang tamu itu tertata apik. Sofa kulit berwarna krem, tidak berdebu sedikitpun. Tirai jendela terbuka rapi, membiarkan cahaya oranye matahari senja masuk menyinari ruangan. Di atas meja kopi, sebuah vas kristal berisi 3 tangkai mawar putih segar berdiri anggun. Siapapun yang melakukan ini, dia bukan sekadar numpang lewat. Dia tinggal di sini, dia merawat tempat ini, dan dia mengenal kebiasaan pemilik rumah ini dengan sangat detail. Rasa takut Hana berubah menjadi teror psikologis yang mencekam. Dia merasa diawasi. Mata wanita itu menyapu sekeliling ruangan, mencari tanda-tanda kehidupan. Pandangannya terhenti pada sudut lenggit-lenggit ruang tamu. Di balik sela-sela balok kayu dekoratif, sebuah lensa hitam kecil berkedip redup. Lampu indikator merah menyala tipis. CCTV. Arya memang memasang CCTV tersembunyi dulu untuk keamanan. Tapi Hana sudah lama memutus langganan internet dan listriknya seharusnya sudah dicabut karena tunggakan. Bagaimana kamera itu bisa aktif? Hana ingat server dan monitor CCTV itu ada di ruang kerja Arya. Sebuah ruangan di lantai 1 yang selalu terkunci rapat karena berisi dokumen-dokumen penting. Dengan napas memburu, Hana melepaskan sepatunya, melangkah tanpa suara di atas lantai kayu parket yang dingin. Dia harus tahu, dia harus melihat siapa yang telah mengubah villa kematian ini menjadi taman Firdaus yang mengerikan. Rasa ingin tahunya kini lebih besar daripada rasa takutnya. Langkah kaki Hana terhenti di depan pintu ruang kerja Arya. Pintunya sedikit terbuka. Cahaya biru berkedip-kedip dari dalam celah pintu, memecah kegelapan lorong. Hana mendorong pintu itu perlahan, dan di sanalah, di layar monitor yang menyala terang dalam ruangan gelap, Hana melihat kebenaran yang akan menjungkir balikan dunianya. Cahaya biru dari celah pintu ruang kerja itu seperti memanggil-manggil. Namun insting bertahan hidup Hana menahannya untuk tidak gegabah. Sebelum menghadapi apapun yang ada di balik layar monitor itu, wanita itu perlu memastikan satu hal. Apakah penghuni tak kasat mata ini masih berada di dalam rumah? Hana memundurkan langkah, menjauh dari lorong ruang kerja. Napasnya tertahan di dada, menciptakan nyeri tumpul yang menyebar hingga ke ulu hati. Setiap detak jam dinding tua di ruang tengah terdengar seperti dentuman palu godam di telinganya yang berdengung. Langkah kakinya yang kini tanpa alas membawanya menuju dapur. Jika ada tanda kehidupan, dapur adalah jantungnya. Pintu geser kaca menuju dapur terbuka sedikit. Angin dingin menyelinap masuk,
membawa aroma yang sangat spesifik dan menghancurkan pertahanan hati Hana. Roti panggang, bukan roti basi, melainkan aroma ragi hangat yang baru keluar dari pemanggang. Saat lampu dapur dinyalakan, pemandangan di hadapannya kembali menampar kesadaran. Dapur itu berkilau, meja island marmer hitam yang dulu sering menjadi tempat mereka membuat adonan kue bersama, kini bersih tanpa noda minyak. Di atasnya tersusun toples-toples kaca berisi bahan makanan dengan label rapi ditulis tangan. Tangan Hana gemetar saat meraih salah satu toples berisi biji kopi. Tanggal sangrai yang tertera di label itu baru 3 hari yang lalu. Ini bukan hantu. Hantu tidak berbelanja kopi single origin dari petani lokal. Hantu tidak membersihkan countertop dengan cairan disinfektan beraroma lemon. Ada manusia yang hidup di sini. Seseorang yang bernapas, makan, minum, dan tidur di rumah yang seharusnya kosong ini. Pandangan Hana beralih ke wastafel. Kering. Namun, di rak pengering piring, terdapat satu set cangkir dan piring kecil yang baru dicuci. Cangkir keramik biru laut itu cangkir favorit Arya. Dulu, suaminya selalu marah jika cangkir itu dipakai oleh tamu. Ini cangkir keberuntunganku, katanya dulu. Kini, seseorang telah lancang menyesap kopi dari bibir cangkir itu. Amarah mulai merambat naik, bercampur dengan ketakutan yang dingin. Siapa orang ini? Mengapa dia hidup dalam beang-beang kehidupan Arya? Kaki Hana melangkah lebih jauh, meninggalkan dapur menuju kamar tidur utama di lantai dasar. Ini adalah wilayah sakral, tempat di mana Arya menghembuskan napas terakhirnya di atas ranjang setelah serangan jantung mendadak malam itu. Sejak saat itu, Hana tidak pernah berani mengganti spray atau memindahkan posisi bantalnya. Gagang pintu kamar terasa dingin di telapak tangan. Dengan satu tarikan napas panjang, pintu didorong terbuka. Aroma sandalwood dan musk menyeruak. Aroma tubuh Arya. Hana terhuyung, berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk ke lantai. Air mata yang sejak tadi ditahan, kini mendesak keluar. Kamar itu persis seperti museum waktu, tidak ada debu, tidak ada sarang laba-laba di sudut plafon. Tempat tidur ukuran king size itu tertata rapi dengan spray putih bersih yang licin tanpa kerutan. Bantal-bantal tersusun tegak, namun yang membuat bulu kuduk Hana meremang adalah nakes di samping tempat tidur sisi, tempat Arya biasa tidur. Di sana, sebuah buku tebal berjudul Architecture of Happiness tergeletak dengan pembatas buku terselip di halaman tengah. Kacamata baca berbingkai hitam terlipat rapi di atasnya, dan segelas air putih yang masih penuh tanpa debu di permukaannya. Seolah-olah Arya baru saja bangun, pergi ke kamar mandi sebentar, dan akan kembali berbaring dalam hitungan menit. Hana berjalan mendekati nakas itu seperti orang yang terhipnotis. Jarinya menyentuh buku itu. Hangat? Tidak. Itu hanya imajinasinya. Tapi buku itu tidak berdebu. Arya, panggilnya lirih, suaranya pecah di udara kosong. Kewarasan Hana mulai diuji. Mungkinkah suaminya memalsukan kematiannya? Pikiran gila itu melintas secepat kilat, namun segera ditepis logika. Dia sendiri yang memandikan jenazahnya. Dia yang mencium kening dingin suaminya untuk terakhir kali. Arya sudah meninggal. Itu fakta absolut. Lalu, siapa yang menciptakan ilusi kehidupan ini? Siapa yang merawat kenangan ini dengan obsesi sedemikian rupa hingga rasanya mencekik? Hana merasa diawasi, bukan oleh mata manusia, tapi oleh memori yang hidup di setiap sudut ruangan. Lukisan abstrak di dinding, karpet bulu di lantai, tirai jendela yang warnanya senada dengan cat tembok, semuanya berteriak tentang kehadiran Arya. Rasa mual menyerang perutnya. Ketakutan itu kini berubah bentuk menjadi teror psikologis. Seseorang sedang bermain peran menjadi suaminya. Seseorang sedang meniru rutinitas Arya. Orang gila macam apa yang melakukan ini? Seorang pengagum rahasia? Atau musuh yang ingin menyiksa batinnya? Hana mundur,
perlahan keluar dari kamar tidur. Menutup pintunya ropet-ropet seolah ingin mengunci hantu masa lalu di dalamnya. Namun, jawaban dari teka-teki ini tidak ada di kamar tidur. Jawaban itu ada di ruangan yang tadi dihindarinya. Ruang kerja, ruang server CCTV, dengan langkah yang kini lebih mantap. Didorong oleh amarah dan kebutuhan mendesak akan kebenaran, Hana kembali menyusuri lorong menuju ruangan dengan cahaya biru yang berkedip itu. Dia harus melihat wajah si peniru. Dia harus tahu siapa yang berani-beraninya menghidupkan kembali hantu di rumah ini. Ruang kerja itu berbau kertas tua dan tinta. Aroma khas yang selalu menenangkan bagi Hana di masa lalu, namun kini terasa mencekam. Di tengah kegelapan ruangan, satu-satunya sumber cahaya berasal dari deretan monitor LED yang tersusun di dinding. Rak-rak buku tinggi menjulang di sekeliling ruangan, seperti menara pengawas bisu, penuh dengan literatur arsitektur dan desain interior koleksi mendiang suaminya. Hana melangkah masuk. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Suara yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang menekan. Sistem keamanan ini seharusnya mati. Arya merancangnya sendiri, sebuah sistem closed circuit canggih yang servernya terhubung langsung ke komputer induk di meja kerjanya. Hana ingat betul, tagihan listrik villa ini sudah diputus bulan lalu karena ia tidak sanggup membayar. Namun, desingan halus kipas pendingin CPU di bawah meja membuktikan bahwa listrik mengalir lancar. Seseorang telah membayar tagihan itu, atau lebih buruk lagi, membajak aliran listriknya. Hana mendekati kursi kerja ergonomis berwarna hitam itu. Kursi tahta Arya. Kain pelapisnya terlihat sedikit aus di bagian sandaran lengan. Jejak pemakaian bertahun-tahun. Dengan ragu, tubuh ramping wanita itu merosot duduk di sana. Rasanya aneh. Kursi itu seolah masih menyimpan lekuk tubuh pemilik sebelumnya. Namun setelannya sedikit berubah, agak lebih rendah dari yang biasa dipakai Arya. Yarije Marihana menari di atas keyboard. Layar monitor utama meminta kata sandi. Jantungnya berpacu. Jika si penyusup telah mengubah passwordnya, tamatlah riwayatnya. Dia tidak akan bisa mengakses rekaman. Namun, Hana mencoba peruntungannya. Dia mengetikkan kombinasi angka yang selalu dipakai suaminya. Tanggal pernikahan mereka, diikuti inisial nama Hana. Hana 2210 enter, layar berkedip hitam sejenak, lalu akses diterima. Hana menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir lolos. Bahkan si penyusup pun tidak mengubah sandi keramat itu. Atau mungkin si penyusup tahu betapa pentingnya angka itu. Antarmuka sistem CCTV terbuka. Terdapat 9 kotak tampilan kamera yang mencakup seluruh area villa. Gerbang depan, halaman mawar, teras, ruang tamu, dapur, lorong, dan halaman belakang. Semuanya real time. Hana bisa melihat mobil sedannya terparkir di halaman depan. Melalui kamera pertama dia bisa melihat dirinya sendiri duduk di kursi kerja ini melalui kamera 8 yang tersembunyi di rak buku. Perasaan diawasi itu ternyata benar adanya. Selama ini, kamera-kamera ini terus merekam, menjadi saksi bisu atas kekosongan dan kehadiran seseorang. Tangan Hana yang gemetar mengarahkan kursor ke menu playback. Dia harus melihat masa lalu. Dia harus melihat siapa yang datang ke sini. Kursor ditarik mundur ke rekaman 7 hari yang lalu. Pukul 07.00 pagi. Layar memuat data. Video mulai berputar. Kamera ruang tamu, suasana hening. Cahaya matahari pagi masuk menembus jendela. Pintu utama terbuka. Sosok itu masuk. Darah Hana seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya melotot menatap layar monitor. Tidak berkedip. Takut jika ia berkedip sosok itu akan menghilang atau berubah wujud. Laki-laki itu masuk membawa kantong belanjaan. Posturnya tinggi tegap, bahunya lebar, namun sedikit membungkuk. Persis seperti cara Arya berjalan saat sedang lelah. Rambutnya hitam legam, sedikit ikal di bagian ujung.
jatuh menutupi dahi. Tapi bukan itu yang membuat Hana menjerit tanpa suara. Pakaiannya, laki-laki itu mengenakan kemeja flanel kotak-kotak merah hitam. Kemeja yang sama yang dipakai Arya saat mereka camping terakhir kali di Danau Toba. Lengan kemejanya digulung hingga siku, dengan cara yang sangat spesifik, lipatan kecil yang rapi, bukan gulungan asal-asalan. Di layar, laki-laki itu meletakkan belanjaan di meja, lalu berjalan menuju jendela. Dia berdiri di sana, memunggungi kamera, menatap ke arah Taman Mawar. Tangan kanannya masuk ke saku celana, sementara tangan kirinya menyisir rambut ke belakang. Gerakan itu, Hana tahu gerakan itu. Itu adalah tiik kebiasaan Arya saat sedang berpikir keras. Tidak mungkin, desis Hana. Suaranya serak, penuh penyangkalan. Kamu sudah mati, Mas. Aku melihatmu dikubur. Hana mempercepat rekaman. Dia butuh melihat wajahnya. Dia harus melihat wajahnya. Video melompat ke jam 4 sore di hari yang sama. Kamera, teras. Laki-laki itu duduk di kursi goyang. Dia sedang menyeduh kopi. Uap panas mengepul dari cangkir biru. Dia mengangkat cangkir itu, menghirup aromanya dengan mata terpejam, lalu menyesapnya perlahan. Ekspresi wajahnya tenang, damai, namun memancarkan kesedihan yang mendalam. Saat laki-laki itu menoleh ke arah taman, kamera menangkap profil wajahnya dengan jelas. Rahang yang tegas, hidung yang mancung, alis tebal yang menaungi mata yang sayu. Hana mundur drastis hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Kursi itu beroda, meluncur ke belakang hingga membentur dinding dengan keras. Brok, itu Arya. Atau setidaknya, itu adalah manusia yang terlihat 99% mirip dengan Arya di masa mudanya. Lebih muda 10 atau 15 tahun dari usia Arya saat meninggal. Kulitnya lebih kencang. Tidak ada kerutan halus di sudut mata, tapi kemiripannya menakutkan, mengerikan. Apakah Arya punya saudara kembar yang tidak pernah diceritakan? Apakah Arya punya anak laki-laki yang sudah dewasa sebelum menikah dengan Hana? Atau apakah ini cloning, hantu? Pikiran Hana berputar liar, menciptakan skenario-skenario tidak masuk akal. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Jika ini anak Arya dari wanita lain, maka seluruh pernikahan mereka adalah kebohongan. Jika ini adalah Arya yang memalsukan kematian, maka pengkhianatannya lebih kejam daripada pembunuhan. Hana kembali menatap layar dengan mata nyalang. Di rekaman itu, sosok tersebut mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku kemeja flanelnya dan mulai menulis. Cara dia memegang pena dengan 3 jari, jari kelingking sedikit terangkat sama persis. Tiba-tiba, di layar monitor real time, sebuah notifikasi deteksi gerak muncul berkedip merah di sudut kanan bawah. Motion detected. Main gate jantung Hana seakan meledak. Dia mengklik kamera gerbang utama. Dalam tampilan hitam putih, night vision, karena hari sudah mulai gelap, sebuah motor tua berhenti di depan gerbang. Pengendaranya turun, dia membuka helm. Rambut ikal itu, kemeja flanel itu, dia datang. Hantu masa lalu itu baru saja tiba di masa kini. Dan Hana terjebak di dalam rumah bersamanya, sendirian, terpisah dari dunia luar oleh hutan pinus yang gelap dan sunyi. Hana menatap layar, lalu menatap pintu ruang kerja yang terbuka. Langkah kaki terdengar di kerikil halaman depan. Berat, teratur, semakin mendekat. Dia tidak bisa lari. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi mimpi buruk yang kini berdiri di depan pintu rumahnya. Ruang kerja itu berbau kertas tua dan tinta. Aroma khas yang selalu menenangkan bagi Hana di masa lalu, namun kini terasa mencekam. Di tengah kegelapan ruangan, satu-satunya sumber cahaya berasal dari deretan monitor LED yang tersusun di dinding. Rak-rak buku tinggi menjulang di sekeliling ruangan seperti menara pengawas bisu, penuh dengan literatur arsitektur dan desain interior koleksi mendiang suaminya. Hana melangkah masuk. Lantai kayu berderit pelan, di bawah kakinya,
Suara yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang menekan. Sistem keamanan ini seharusnya mati. Arya merancangnya sendiri. Sebuah sistem closed circuit canggih yang servernya terhubung langsung ke komputer induk di meja kerjanya. Hana ingat betul. Tagihan listrik villa ini sudah diputus bulan lalu karena ia tidak sanggup membayar. Namun, desingan halus kipas pendingin Sepo di bawah meja membuktikan bahwa listrik mengalir lancar. Seseorang telah membayar tagihan itu, atau lebih buruk lagi, membajak aliran listriknya. Hana mendekati kursi kerja ergonomis berwarna hitam itu, kursi tahta Arya. Kain pelapisnya terlihat sedikit aus di bagian sandaran lengan, jejak pemakaian bertahun-tahun. Dengan ragu, tubuh ramping wanita itu merosot duduk di sana. Rasanya aneh. Kursi itu seolah masih menyimpan lekuk tubuh pemilik sebelumnya. Namun, setelannya sedikit berubah. Agak lebih rendah dari yang biasa dipakai Arya Yari Jamari Hana menari di atas keyboard. Layar monitor utama meminta kata sandi. Jantungnya berpacu. Jika si penyusup telah mengubah passwordnya, tamatlah riwayatnya. Dia tidak akan bisa mengakses rekaman. Namun, Hana mencoba peruntungannya. Dia mengetikkan kombinasi angka yang selalu dipakai suaminya. Tanggal pernikahan mereka. Diikuti inisial nama Hana. Hana 2210 enter. Layar berkedip hitam sejenak, lalu akses diterima. Hana menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis yang hampir lolos. Bahkan si penyusup pun tidak mengubah sandi keramat itu. Atau mungkin, si penyusup tahu betapa pentingnya angka itu. Antar muka sistem CCTV terbuka. Terdapat 9 kotak tampilan kamera yang mencakup seluruh area villa. Gerbang depan, halaman mawar, teras, ruang tamu, dapur, lorong, dan halaman belakang, semuanya real time. Hana bisa melihat mobil sedannya terparkir di halaman depan. Melalui kamera pertama, dia bisa melihat dirinya sendiri duduk di kursi kerja ini melalui kamera 8 yang tersembunyi di rak buku. Perasaan diawasi itu ternyata benar adanya. Selama ini, kamera-kamera ini terus merekam, menjadi saksi bisu atas kekosongan dan kehadiran seseorang. Tangan Hana yang gemetar mengarahkan kursor ke menu playback. Dia harus melihat masa lalu. Dia harus melihat siapa yang datang ke sini. Kursor ditarik mundur ke rekaman 7 hari yang lalu. Pukul 07.00 pagi. Layar memuat data, video mulai berputar. Kamera ruang tamu, suasana hening. Cahaya matahari pagi masuk menembus jendela. Pintu utama terbuka. Sosok itu masuk. Darah Hana seolah berhenti mengalir. Napasnya tercekat di pangkal tenggorokan. Matanya melotot menatap layar monitor. Tidak berkedip. Takut jika ia berkedip, sosok itu akan menghilang atau berubah wujud. Laki-laki itu masuk membawa kantong belanjaan. Posturnya tinggi tegap, bahunya lebar, namun sedikit membungkuk. Persis seperti cara Arya berjalan saat sedang lelah. Rambutnya hitam legam, sedikit ikal di bagian ujung. Jatuh menutupi dahi. Tapi bukan itu yang membuat Hana menjerit tanpa suara. Pakaiannya, laki-laki itu mengenakan kemeja flanel kotak-kotak merah hitam. Kemeja yang sama yang dipakai Arya saat mereka camping terakhir kali di Danau Toba. Lengan kemejanya digulung hingga siku dengan cara yang sangat spesifik, lipatan kecil yang rapi, bukan gulungan asal-asalan. Di layar, laki-laki itu meletakkan belanjaan di meja, lalu berjalan menuju jendela. Dia berdiri di sana, memunggungi kamera, menatap ke arah taman mawar. Tangan kanannya masuk ke saku celana, sementara tangan kirinya menyisir rambut ke belakang. Gerakan itu, Hana tahu gerakan itu. Itu adalah kebiasaan Arya saat sedang berpikir keras. Tidak mungkin, desis Hana. Suaranya serak, penuh penyangkalan. Kamu sudah mati, Mas. Aku melihatmu dikubur. Hana mempercepat rekaman. Dia butuh melihat wajahnya. Dia harus melihat wajahnya. Video melompat ke jam 4 sore di hari yang sama. Kamera teras. Laki-laki itu duduk di kursi goyang.
Dia sedang menyeduh kopi. Uap panas mengepul dari cangkir biru. Dia mengangkat cangkir itu, menghirup aromanya dengan mata terpejam, lalu menyesapnya perlahan. Ekspresi wajahnya tenang, damai, namun memancarkan kesedihan yang mendalam. Saat laki-laki itu menoleh ke arah taman, kamera menangkap profil wajahnya dengan jelas. Rahang yang tegas, hidung yang mancung, alis tebal yang menaungi mata yang sayu. Hana mundur drastis hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Kursi itu beroda, meluncur ke belakang hingga membentur dinding dengan keras. Brok, itu Arya. Atau setidaknya, itu adalah manusia yang terlihat 99% mirip dengan Arya di masa mudanya. Lebih muda 10 atau 15 tahun dari usia Arya saat meninggal. Kulitnya lebih kencang. Tidak ada kerutan halus di sudut mata, tapi kemiripannya menakutkan, mengerikan. Apakah Arya punya saudara kembar yang tidak pernah diceritakan? Apakah Arya punya anak laki-laki yang sudah dewasa sebelum menikah dengan Hana? Atau apakah ini cloning, hantu? Pikiran Hana berputar liar, menciptakan skenario-skenario tidak masuk akal. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa. Jika ini anak Arya dari wanita lain, maka seluruh pernikahan mereka adalah kebohongan. Jika ini adalah Arya yang memalsukan kematian, maka pengkhianatannya lebih kejam daripada pembunuhan. Hana kembali menatap layar dengan mata nyalang. Di rekaman itu, sosok tersebut mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku kemeja flanelnya dan mulai menulis. Cara dia memegang pena dengan 3 jari, jari kelingking sedikit terangkat sama persis. Tiba-tiba, di layar monitor real time, sebuah notifikasi deteksi gerak muncul berkedip merah di sudut kanan bawah. Motion detected. Main gate jantung Hana seakan meledak. Dia mengklik kamera gerbang utama. Dalam tampilan hitam putih, night vision, karena hari sudah mulai gelap, sebuah motor tua berhenti di depan gerbang. Pengendaranya turun, dia membuka helm, rambut ikal itu, kemeja flanel itu. Dia datang. Hantu masa lalu itu baru saja tiba di masa kini, dan Hana terjebak di dalam rumah bersamanya, sendirian, terpisah dari dunia luar oleh hutan pinus yang gelap dan sunyi. Hana menatap layar, lalu menatap pintu ruang kerja yang terbuka. Langkah kaki terdengar di kerikil halaman depan. Berat, teratur, semakin mendekat. Dia tidak bisa lari. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi mimpi buruk yang kini berdiri di depan pintu rumahnya. Hujan mulai turun di luar, mengetuk-ngetuk jendela kaca dengan irama yang kian deras, seolah langit turut menangisi kekacauan di ruang tamu itu. Kilat menyambar sesekali, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di dinding. Pemuda itu yang kini berlutut, dengan jarak aman dari Hana tidak beranjak pergi, meski diusir. Dia membiarkan Hana meluapkan emosinya, menatap wanita itu dengan sorot mata yang penuh rasa bersalah, namun juga penuh keteguhan. Dia seperti anjing setia yang menunggu tuannya selesai marah. "Namaku Rio, Bu," ucapnya pelan, setelah tangisan Hana mulai mereda menjadi isakan tertahan. "Dan demi Tuhan, Pak Arya bukan ayah biologi saya. Saya yatim piatu sejak umur 10 tahun. Hana mengangkat wajahnya yang basah dan sembab. Tatapannya masih penuh curiga, mencari kebohongan di mata pemuda bernama Rio itu. "Jangan berbohong. Wajahmu, caramu bicara." Kemeja itu, Rio menunduk melihat kemeja flanel yang dipakainya. Dia tersenyum pahit. Tangannya menyentuh kain kemeja itu dengan lembut, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. "Kemeja ini, Pak Arya memberikannya pada saya malam itu. Malam di mana saya hampir mati kedinginan di halte bus dekat Pasar Cisarua." Rio memulai ceritanya. Suaranya parau. "Saya memakai ini bukan untuk meniru beliau, Bu. Saya memakainya karena hanya ini yang membuat saya merasa dipeluk oleh seorang ayah. Tapi sumpah, tidak ada darah beliau di tubuh saya." Hana terdiam. Napasnya masih tersengal. Instingnya mengatakan,
Pemuda ini jujur, tapi logikanya menolak percaya. Lalu, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu merawat rumah ini? Kenapa kamu tahu segalanya tentang kami? Rio tidak langsung menjawab. Dia bangkit berdiri perlahan, memberi isyarat agar Hana tidak panik. Izinkan saya mengambil sesuatu. Ada di meja kerja Bapak. Ibu mungkin tidak pernah tahu tempatnya. Tanpa menunggu persetujuan, Rio berjalan menuju ruang kerja. Hana mengikutinya dengan waspada, menyeret langkahnya yang berat. Di ruang kerja, Rio tidak duduk di kursi Arya. Dia berjongkok di samping meja kerja kayu jati yang besar itu. Tangannya meraba bagian bawah laci paling dasar, menekan sebuah panel kayu tersembunyi yang bahkan Hana tidak pernah tahu keberadaannya selama 10 tahun pernikahan mereka. Klik, sebuah laci rahasia terbuka. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang atau perhiasan. Hanya ada sebuah kotak kaleng bekas biskuit dan sebuah amplop coklat tebal yang sudah agak menguning. Rio mengambil amplop itu dan menyerahkannya pada Hana dengan kedua tangan, sikap hormat yang kental. Ini untuk ibu. Pak Arya menulisnya 2 minggu sebelum beliau meninggal. Beliau meminta saya menyerahkannya langsung saat ibu akhirnya siap datang ke sini. Tangan Hana gemetar hebat saat menerima amplop itu. Tulisan tangan di sampulnya tidak salah lagi. Tulisan cakar ayam Arya yang khas, tinta hitam. Untuk istriku tercinta, Hana, dunia di sekitar Hana seakan berputar melambat. Dia merobek ujung amplop itu dengan tidak sabar, mengeluarkan isinya, beberapa lembar kertas surat, dan sebuah buku tabungan bank atas nama Rio Pradana. Hana membuka lipatan surat itu. Aroma kertas tua menyeruak, membawa serta kenangan akan Arya duduk di meja ini, menulis di bawah cahaya lampu belajar larut malam. Hana sayang, surat itu dimulai. Jika kamu membaca ini, artinya kamu akhirnya berani kembali ke villa kita. Maafkan aku sayang, maafkan aku, karena menyembunyikan satu hal darimu. Bukan wanita lain, bukan keluarga lain, tapi sebuah janji. Hana membaca baris demi baris, dengan air mata yang kembali mengalir, kali ini tanpa isak tangis. Hanya aliran deras dalam keheningan. Dalam surat itu, Arya menceritakan pertemuannya dengan Rio 3 tahun lalu. Rio adalah anak jalanan yang tertangkap basah sedang menggambar sketsa bangunan tua di buku kumal. Arya, yang melihat bakat arsitektur luar biasa pada anak itu, memutuskan untuk menjadi mentor diam-diam. Arya membiayai kursus Rio, memberinya makan, dan bahkan mengajarkannya merawat tanaman hobi yang Arya harap bisa menenangkan jiwa Rio yang temperamental karena kerasnya hidup di jalanan. Arya tidak memberitahu Hana, karena saat itu kondisi keuangan catering Hana sedang kritis akibat pandemi. Arya takut Hana akan marah jika tahu uang tabungan mereka dipakai untuk membiayai orang asing, sementara mereka sendiri sedang berjuang. Aku tahu waktuku tidak lama lagi, Han. Jantungku sering sakit akhir-akhir ini. Tulis Arya di paragraf terakhir. Aku takut meninggalkanmu sendirian dengan villa yang butuh banyak perawatan ini. Jadi aku membuat kesepakatan dengan Rio. Aku membiayai kuliahnya, dan sebagai gantinya, dia berjanji akan menjaga surga kecil kita sampai kamu siap kembali. Dia bukan anakku, Hana, tapi dia adalah nyawa yang kuselamatkan, agar dia bisa menyelamatkan kenangan kita. Hana menurunkan surat itu. Dadanya sesak oleh rasa haru yang membuncah. Dia menatap Rio yang kini berdiri canggung di sudut ruangan. Menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Hana. Pemuda itu bukan penipu. Dia bukan anak haram. Dia adalah penjaga amanah. Kamu, suara Hana tercekat. Kamu merawat mawar-mawar itu? Rio mengangguk pelan, tanpa mengangkat wajah. Pak Arya bilang, mawar putih itu kesukaan ibu. Beliau bilang, kalau mawarnya mati, ibu pasti sedih. Saya belajar hortikultura dari YouTube. Tanya-tanya tukang kebun di pasar bunga. Saya cuma nggak mau ibu kecewa pas datang ke sini. Hana teringat halaman yang rapi, rumah yang bersih, kopi yang tersedia. Rio melakukan semua ini sendirian.
Dalam diam, selama 2 tahun, menunggu kedatangan seorang wanita yang bahkan tidak dia kenal. Hanya demi memegang janji pada orang yang telah tiada. Rasa bersalah menghantam Hana lebih keras daripada sebelumnya. Dia telah menodongkan senjata pada seseorang yang justru melindungi harta paling berharganya. "Maafkan saya, Rio," ucap Hana lirih. Dia melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka. Rio mendongak kaget. "Ibu tidak perlu minta maaf. Wajar Ibu marah. Saya orang asing yang masuk ke rumah Ibu." "Tidak," potong Hana tegas, namun lembut. Dia mengulurkan tangan, menyentuh lengan kemeja flanel yang dikenakan Rio lengan kemeja suaminya. "Kamu bukan orang asing. Terima kasih. Terima kasih sudah menjaga Arya untukku saat aku tidak bisa melakukannya." Malam itu, di tengah hujan badai yang mengurung mereka di puncak bukit, dinding kecurigaan itu runtuh. Di antara mereka, sosok Arya hadir bukan sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai benang merah yang menautkan dua manusia yang soma-soma kehilangan. Hujan di luar belum menunjukkan tanda akan reda. Suara gemuruh guntur yang sesekali terdengar seolah menjadi latar musik bagi drama sunyi yang sedang berlangsung di ruang tamu villa itu. Hana duduk di tepi sofa. Lembaran-lembaran kertas surat yang sudah agak rapuh itu tersebar di pangkuannya. Di seberangnya, Rio duduk diam di kursi kayu. Kedua tangannya saling meremas cemas, menunggu vonis. Lampu ruang tamu yang temaram menciptakan suasana intim, namun pedih. Hana menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih belum beraturan. Matanya kembali menelusuri tulisan tangan Arya. Tulisan yang dulu sering ia lihat di kartu ucapan ulang tahun atau pesan tempel di kulkas, kini terasa seperti pesan dari dunia lain. "Kamu mungkin marah karena aku menyembunyikan dia," tulis Arya di halaman kedua. "Tapi Han, cobalah mengerti. Saat aku bertemu Rio 3 tahun lalu di emperan toko buku bekas Pasar Senen, aku tidak melihat seorang gelandangan. Aku melihat diriku sendiri." Hana memejamkan mata sejenak, membiarkan imajinasinya memutar adegan yang digambarkan suaminya. Dalam surat itu, Arya bercerita tentang malam hujan deras di Jakarta. Saat itu, Arya baru saja selesai rapat proyek yang melelahkan. Di depan sebuah toko buku yang sudah tutup, dia melihat seorang anak muda sedang menggambar di bawah penerangan lampu jalan yang remang-remang. Bukan menggambar grafiti, melainkan sketsa perspektif gedung tua di seberang jalan dengan detail yang mencengangkan. Arya mendekat. Pemuda itu Rio kaget dan hampir lari, mengira akan diusir satpam. Tapi Arya justru menawarkan payung dan segelas kopi hangat dari minimarket terdekat. Dia putus sekolahan, orang tuanya meninggal karena kecelakaan beruntun saat dia masih SMP. Sejak itu, dia hidup menggelandang, bekerja serabutan jadi kuli panggul, tukang parkir, apa saja demi bisa beli kertas gambar dan pensil. Lanjut surat itu. Air mata Hana menetes jatuh mengenai kertas, membuat tinta hitam itu sedikit luntur. Dia membayangkan suaminya, laki-laki yang selalu punya hati seluas samudra itu, duduk di trotoar basah, mendengarkan mimpi seorang anak jalanan. Paragraf selanjutnya membuat dada Hana semakin sesak. "Saat dokter memvonis jantungku bermasalah dan memberiku waktu yang tidak lama, ketakutan terbesarku bukan kematian. Ketakutan terbesarku adalah meninggalkanmu dengan beban kenangan. Aku tahu kamu, Hana. Kamu akan mengunci diri. Kamu akan membiarkan villa ini hancur karena kamu tidak sanggup melihat jejakku di sana." Arya mengenalinya begitu dalam. Prediksi suaminya tepat 100%. 2 tahun ini, Hana memang lari. Maka, aku membuat kesepakatan dengan Rio. Aku memberinya modal untuk ikut kejar paket C dan kursus desain. Sebagai gantinya, dia harus menjadi penjaga tempat ini. Aku memberinya kunci, buku-buku arsitekturku, dan satu tugas mutlak. Pastikan mawar putih itu tetap hidup. Karena suatu hari nanti,
istriku akan pulang. Dan saat dia pulang, aku ingin dia disambut oleh keindahan, bukan kematian. Hana terisak pelan. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis agar tidak meledak lagi. Jadi, segala keindahan yang ia lihat hari ini, rumput yang rapi, cat yang baru, bunga yang mekar, adalah perpanjangan tangan cinta suaminya. Arya telah mempersiapkan pelukan hangat untuknya dari balik liang lahat. Hana mengangkat wajahnya, menatap Rio dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Pemuda di hadapannya bukan lagi ancaman, dia adalah wasiat hidup. Kenapa? Suara Hana parau. Kenapa kamu mau melakukan ini, Rio? 2 tahun itu waktu yang lama. Kamu bisa saja pergi membawa barang-barang berharga di sini setelah Mas Arya meninggal. Tidak ada yang tahu. Rio mengangkat wajahnya perlahan. Mata pemuda itu merah, menahan tangis yang sama. Ibu tanya, kenapa? Rio tersenyum getir. Senyum yang menyiratkan kedewasaan melampaui usianya. Karena Pak Arya adalah orang pertama yang tidak memandang saya sebagai sampah. Beliau orang pertama yang bilang kalau tangan saya ini, Rio mengangkat kedua tangannya yang kasar, pantas memegang pensil arsitek, bukan cuma ngangkat karung beras. Suara guntur menggelegar di kejauhan. Tapi di dalam ruangan itu, kehangatan mulai menjalar menggantikan dinginnya kecurigaan. Bagi ibu, ini mungkin cuma villa tua, lanjut Rio, suaranya bergetar penuh emosi. Tapi bagi saya, ini kuil. Pak Arya memberikan saya hidup baru. Menjaga rumah ini adalah satu-satunya cara saya bilang terima kasih. Karena saya nggak sempat bilang itu sebelum beliau pergi. Hana terdiam. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Selama ini dia merasa menjadi satu-satunya orang yang paling kehilangan Arya. Ternyata dia salah. Ada duka lain di ruangan ini. Duka seorang murid yang kehilangan mentor. Seorang anak yang kehilangan figur ayah. Hana melipat kembali surat itu dengan hati-hati. Memasukkannya ke dalam saku bajunya, seolah itu adalah jimat pelindung. Dia menatap pemuda itu, lekat-lekat. Ceritakan padaku, pinta Hana lembut. Ceritakan apa yang terjadi selama 2 tahun, aku tidak ada di sini. Rio tampak ragu sejenak, namun sorot mata Hana yang kini melunak memberinya keberanian. Dia mengubah posisi duduknya, menegakkan punggung, lalu mulai berbicara. Kisahnya mengalir, bukan sebagai pembelaan diri, melainkan sebagai laporan pertanggungjawaban yang tertunda. Bulan pertama setelah pemakaman Bapak adalah yang paling berat. Bu, Rio memulai. Matanya menerawang ke arah perapian yang dingin. Waktu itu musim hujan badai, persis seperti malam ini. Atap di kamar tamu bocor parah. Airnya merembes sampai ke ruang tengah. Hana ingat atap itu. Arya sudah berencana membetulkannya sebelum sakit. Tapi tak pernah kesampaian. Saya panik, lanjut Rio. Saya tidak punya uang untuk panggil tukang. Uang yang ditinggalkan Pak Arya di tabungan itu ada. Tapi beliau berpesan, uang itu khusus untuk biaya kuliah saya nanti. Saya tidak berani menyentuhnya sepeser pun. Hana tertegun. Lalu, bagaimana kamu memperbaikinya? Saya belajar dari YouTube. Jawab Rio polos. Saya naik ke atap jam 2 pagi, di tengah hujan, pasang terpal sementara. Besok paginya, saya kerja kuli angkut di pasar bawah untuk beli semen dan waterproofing. Saya kerjakan sendiri sedikit-sedikit setiap malam. Hana membayangkan sosok kurus Rio di atas genteng licin, bertaruh nyawa demi rumah yang bukan miliknya. Rasa malu menyusup ke hati Hana. Saat itu, dia sedang mengurung diri di kamar apartemennya di Jakarta, meratapi nasib tanpa melakukan apa-apa. Terus soal mawar itu, Rio menunjuk ke arah jendela yang gelap. Itu hampir mati semua di bulan ketiga. Kena hama kutu putih. Saya hampir menyerah. Saya pikir saya gagal pegang amanah Bapak. Saya sampai tidur di teras berhari-hari. Jagain bunga itu, ngelapin daunnya satu-satu, pakai air sabun, seperti yang diajarkan Bapak dulu.
Hana mendengarkan dengan seksama. Setiap detail cerita Rio adalah potongan puzzle yang melengkapi gambaran 2 tahun yang hilang. Rio bercerita bagaimana dia harus berhemat, makan mie instan, supaya bisa membeli cat tembok kualitas premium. Bagaimana dia melawan rasa takut, tinggal sendirian di rumah besar, di tengah hutan, saat listrik padam. Dan kemeja ini, Rio menyentuh kerah kemeja flanel Arya yang dipakainya. Suaranya merendah, menjadi sangat rapuh. Malam itu dingin sekali, Bu. Saya demam tinggi karena kehujanan memperbaiki pagar depan. Saya menggigil sampai gigi gemeretuk. Saya tidak bawa baju ganti yang cukup tebal. Terus saya lihat lemari Bapak. Rio menelan ludah, takut Hana marah lagi. Saya pinjam kemeja ini. Anehnya, begitu saya pakai, rasanya hangat sekali. Baunya seperti Bapak masih ada di sini. Saya merasa dipeluk. Demam saya turun besok paginya. Sejak itu, kalau saya merasa sendirian atau capek, saya pakai baju ini. Rasanya Bapak nemenin saya kerja. Air mata Hana kembali tumpah. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru yang membuncah. Dia melihat ketulusan yang telanjang di mata pemuda itu. Tidak ada motif tersembunyi, hanya rindu dan bakti. Hana bangkit dari sofa. Dia berjalan menuju dapur, meninggalkan Rio yang bingung. Beberapa menit kemudian, suara mesin kopi berbunyi. Aroma Arabica memenuhi ruangan, mengusir bau apek hujan. Hana kembali membawa 2 cangkir kopi panas. 1 cangkir biru, cangkir favorit Arya, dan 1 cangkir putih biasa. Dia meletakkan cangkir biru itu di depan Rio. Rio membelalak. Bu, ini cangkir Bapak. Saya nggak berani. Minumlah, potong Hana lembut. Dia duduk kembali, menyesap kopinya sendiri dari cangkir putih. Arya pasti senang cangkirnya dipakai oleh orang yang menyelamatkan surga kecilnya. Tangan Rio gemetar saat meraih gagang cangkir itu. Uap panas mengepul, membasahi wajahnya. Saat dia menyesap kopi itu, setitik air mata jatuh dari sudut matanya, masuk ke dalam cangkir. Terima kasih, Bu, bisiknya. Aku yang harusnya berterima kasih, Rio, jawab Hana. Dia menatap sekeliling ruangan yang bersih dan terawat itu. Aku datang ke sini berniat menjual rumah ini. Aku pikir tempat ini sudah mati. Aku pikir kenangan di sini akan menyakitiku. Hana menatap mata Rio lekat-lekat. Tapi kamu salah. Kamu tidak hanya menjaga mawar itu tetap hidup. Kamu menjaga jiwa rumah ini tetap ada. Kamu membuat Arya tetap hidup di setiap sudut ruangan ini. Malam itu, di villa yang terisolasi di puncak bukit, 2 orang asing yang dipersatukan oleh cinta pada pria yang sama, duduk menikmati kopi dalam keheningan yang damai. Dinding kecurigaan telah runtuh sepenuhnya, digantikan oleh fondasi baru bernama keluarga. Hana tahu, rencananya menjual villa ini harus dipikirkan ulang. Menjual tempat ini sama saja dengan mengusir malaikat penjaganya. Dan lebih dari itu, menjual villa ini berarti membuang surat cinta terakhir yang ditulis Arya dengan keringat dan air mata Rio 6 bulan kemudian. Papan kayu artistik terpancang kokoh di depan gerbang yang kini dihiasi tanaman rambat berbunga ungu. Tulisan di papan itu diukir dengan tangan, elegan, dan mengundang Oma Arya. Sanctuary and Garden, suasana villa itu hidup, namun tidak berisik. Di teras samping, sepasang suami istri lansia sedang duduk menikmati teh sore sambil membaca buku. Di halaman depan, seorang penulis muda sedang mengetik di laptopnya di bawah naungan pohon pinus, ditemani semilir angin yang sejuk. Hana berdiri di balik jendela dapur, memperhatikan kesibukan kecil itu dengan hati yang penuh. Dia sedang menata nampan berisi kue kering buatannya sendiri, bisnis cateringnya yang kini bertransformasi menjadi penyedia snack eksklusif untuk tamu villa. Pintu dapur terbuka. Rio masuk dengan membawa keranjang berisi sayuran organik yang baru dipanen dari kebun belakang. Penampilannya sudah berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti pemuda lusuh yang putus asa. Kemeja flanelnya bersih,
Rambutnya dipotong rapi, dan ada aura kepercayaan diri yang memancar dari setiap geraknya. Mbak, tamu dari Jakarta yang booking kamar utama sudah konfirmasi. Mereka akan sampai jam 5 sore? Lapor Rio, sigap, sambil meletakkan keranjang sayur. Oh ya, pompa air yang di menara sudah saya servis. Suaranya sudah halus lagi. Terima kasih Rio, kamu memang manajer andalan. Puji Hana tulus. Rio tersenyum lebar. Saya cuma menjalankan tugas. Oh ya Mbak, desain pavilion tambahan di belakang sudah saya selesaikan. Nanti malam saya presentasikan ya. Kalau Mbak setuju, kita bisa mulai cari tukang bulan depan. Siap Pak Arsitek? Goda Hana. Keputusan Hana 6 bulan lalu adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Dia menggunakan sisa tabungan terakhirnya untuk merenovasi sedikit interior villa dan mengubahnya menjadi homestay premium dengan konsep penyembuhan healing sanctuary. Rio diangkat menjadi manajer operasional sekaligus arsitek in-house. Sebagai gantinya, Rio mendapatkan gaji, tempat tinggal di pavilion kecil, dan biaya untuk melanjutkan kuliah arsitekturnya yang sempat terputus. Siapa sangka, konsep healing di Taman Mawar laku keras. Orang-orang kota yang penat mencari tempat seperti ini. Tempat yang tidak hanya menawarkan kasur empuk, tapi juga jiwa. Tamu-tamu sering bertanya, siapa yang merawat taman seindah ini? Dan dengan bangga, Hana akan menunjuk Rio. Sore itu, setelah semua tamu terlayani, Hana menyempatkan diri masuk ke ruang kerja Arya. Ruangan itu masih sama, namun auranya sudah berubah. Tidak ada lagi kesedihan yang menggenang. Rak buku kini bertambah isinya dengan buku-buku kuliah Rio di meja kerja. Di samping foto Arya, kini ada foto baru. Hana dan Rio yang sedang tertawa belepotan chat saat merenovasi ruang makan. Hana duduk di kursi kerja Arya. Dia menyalakan monitor CCTV, kebiasaan lama yang kini memiliki makna baru. Di layar, dia melihat Rio sedang mengobrol dengan tamu lansia di taman, menjelaskan tentang jenis mawar yang sedang mekar. Hana melihat tawa Rio. Pemuda itu telah menemukan rumahnya. Dia bukan lagi anak jalanan yang terlantar. Dia adalah bagian dari keluarga ini. Hana mengalihkan pandangan ke laci meja yang dulu menyimpan surat rahasia itu. Dia membukanya, mengambil foto Arya yang tersimpan di sana. Mas, bisik Hana pelan. Jarinya mengusap wajah suaminya di foto itu. Lihatlah, rumah kita ramai sekarang. Bungamu mekar semakin banyak. Dan anak asuhmu, dia tumbuh menjadi laki-laki hebat. Persis sepertimu. Hana menatap layar CCTV lagi, melihat Rio yang kini berjalan menuju kamera, seolah sadar sedang diperhatikan. Pemuda itu melambaikan tangan ke arah lensa kamera sambil tersenyum jenaka, lalu menunjuk jam tangannya tanda waktunya makan malam. Hana tertawa kecil, air matanya merebak, tapi kali ini air mata bahagia. Arya memang telah pergi secara fisik, tapi cintanya tidak pernah mati. Cinta itu tumbuh menjadi bunga mawar, menjadi dinding yang kokoh, dan menjadi masa depan bagi seorang pemuda yang dulu kehilangan harapan. Villa ini bukan lagi monumen kematian, ini adalah monumen kehidupan. Hana bangkit dari kursi, mematikan monitor. Terima kasih sayang, ucapnya pada ruang kosong itu. Terima kasih sudah menjagaku. Bahkan saat kamu sudah tidak ada di sini. Kamu benar. Aku pulang. Aku benar-benar sudah pulang. Hana melangkah keluar ruangan, menutup pintu masa lalu dengan lembut, dan berjalan menyongsong makan malam hangat bersama keluarga barunya.